Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara? Bagaimana kabar keluarga saudara? Studi saudara. Saudara, saya terus berharap dan saya berdoa bagi saudara. Saudara boleh melewati masa-masa yang tidak mudah ini bersama dengan Tuhan. Pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan menyertai saudara. Saudara, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk datang beribadah kepadanya. Ini adalah satu anugerah. Oleh karena itu, mari kita pakai waktu ini dengan sangat baik untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, mendengarkan firman-Nya. Mari kita mengambilkan waktu saat teduh saat ini. Kita menenangkan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah. Mari kita saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih atas undangan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah kepada Engkau pada hari ini. Tuhan, kami akui kami adalah orang berdosa. Ampuni kami Tuhan di dalam segala dosa yang kami lakukan. Di dalam pikiran kami, di dalam perkataan dan perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan supaya hari ini kami boleh layak untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Berkati kami semua, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melayani Engkau pada hari ini dan kami semua yang beribadah. Mohon kiranya Roh Kudus yang menolong kami di dalam apapun situasi kondisi kami saat ini. Kami serahkan waktu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Mari dengan bersama-sama dengan seluruh umat di segala abad dan di segala tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita katakan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Happy Sunday ya buat kita semua. Nah teman-teman, coba kita ingat kegiatan kita selama seminggu ini. Tuhan sudah baik bukan sama kita. Jadi yuk sekarang mari kita bersyukur pada Tuhan, kita bawa pujian kita hanya untuk Tuhan saja. Pelihara jiwaku
pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian hanya bagimu ya Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagiku. Ya Yesus, pencipta hidup kami, pemelihara jiwa kami mau menaikkan syukur kami padamu. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagiku. Teman-teman, Allah yang kita percaya adalah Allah yang kuat dan yang perkasa, melebihi segala yang ada di dunia ini. Jadi, mari kita terus percaya padanya dan mari kita terus bersandar padanya, karena dialah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga.
andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Teman-teman, mungkin kita hari ini ada yang datang ibadah dengan perasaan yang kacau, dengan pikiran yang kacau dan tidak bisa fokus. Mungkin kita saat ini hanya berfokus pada masalah kita. Teman-teman, aku mau ajak kita sama-sama, mari kita mengandalkan Yesus. Mari kita percaya pada Tuhan, karena Tuhan sanggup untuk menenangkan hati kita, sanggup untuk menolong kita. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea
with my soul. It is well, it is well with my soul. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, apapun kondisi kami hari ini, apapun situasi kami hari ini, biarlah jiwa kami tenang, karena kami tahu ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Ada Tuhan yang menerima kami, mengasihi kami, bahkan mengampuni kami. Biarlah setiap kami boleh tenang saat ini, ketika kami boleh menyadari bahwa Tuhan kami, Juru Selamat kami tidak pernah berubah. Dia selalu ada di sana, menerima dan mengasihi setiap kami. Tuhan, saat ini kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah kami boleh duduk dengan tenang. Dan kami mohon pertolongan Roh Kudus, menolong kami semua ya Bapa. Menolong setiap teman-teman dimanapun saat ini berada. Biarlah firman-Mu boleh diberitakan. Biarlah firman-Mu sekali lagi boleh menguatkan, menghibur, bahkan menenangkan jiwa kami saat ini. Tuhan, kami datang kepadamu, mohon pertolongan Roh Kudus, menolong hamba-Mu yang lemah, terbatas dan yang berdosa ini. Mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan untuk menyampaikan perenungan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat liburan bagi saudara yang saat ini sedang berlibur, meskipun belum bisa kemana-mana saja, di rumah saja, tapi biarlah kiranya di rumah saja saudara bersama dengan orang tua, keluarga, ada sukacita di sana. Bahkan saudara bisa memulai hobi-hobi yang baru, melihat di YouTube berbagai hal, belajar untuk terus memperkaya diri, untuk terus menambah skill. Saudara, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal 7. 2 Samuel pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Samuel sebelum raja-raja. Kalau saudara sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk saudara semua. Demikianlah firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengurniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, lihatlah aku ini, diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Natan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan tunjukkan saudara beberapa foto kepada saudara. Saya boleh ditolong untuk next. Oke, thank you. Saudara, ini adalah seorang pria bernama Muhammad Rashid. Saudara, Muhammad Rashid ini berasal dari Pakistan. Dia itu menunjukkan keahliannya saudara. Dalam waktu 1 menit dia memecahkan 49 buah semangka. Tapi tunggu dulu saudara. Dia memecahkannya dengan menggunakan kepalanya saudara. Dalam waktu 1 menit saudara. Dia memecahkan 49 buah semangka. Dia masuk ke dalam Guinness Book of Records, saudara. Lalu kemudian ada orang kedua yaitu Ayana Williams. Wanita asal Houston, Texas. Dia memecahkan rekor sebagai seorang yang memiliki kuku terpanjang. Pada waktu itu kukunya kurang lebih panjangnya adalah 5 meter lebih saudara. Saudara, saya baru mungkin 1 senti saya sudah merasa gak nyaman. Bagaimana saudara 5 meter? Saudara mau mandi,
saudara mau pakai make up dan sebagainya, saudara mau menulis, saya nggak habis pikir saudara. Bagaimana hidup dengan kuku sepanjang ini saudara. Saudara kemudian ada orang yang ketiga saudara. Bernama Bob Bretal saudara. Dia memiliki 101.822 komik. Dan saudara barang-barang unik yang dia koleksi saudara. 101.822 saudara. Dia koleksi semua komik ini dan juga barang-barang unik saudara yang dia sukai saudara. Ada toko-toko action figure di sana saudara yang dia koleksi. Saudara, dia mengoleksi 101.000 dan dia masuk ke dalam Guinness Book of Record. Lalu kemudian saudara ada orang yang keempat saudara. Ini seorang yang menarik saudara. Dia menenggak air perasan lemon sebanyak 1 liter dalam waktu 16 detik sekian. Wow saudara, saya membayangkan gimana caranya saudara minum air putih biasa aja dalam 1 liter saudara. Untuk 1 liter 16 detik kayaknya itu butuh waktu lebih lama daripada 16 detik. Ini saudara air perasan lemon asam saudara. Tapi dia bisa habiskan dalam waktu 16 detik sekian saudara. Dan dia masuk ke dalam Guinness Book of Records saudara. Saudara, orang-orang saudara secara tidak sadar orang-orang itu senang membuat sejarah. Orang senang membuat sejarah, membuat dia dikenang, membuat dia mendapatkan perhatian saudara. Orang itu senang banget saudara kalau bisa ya di Indonesia ini ada namanya Museum Record Indonesia saudara. Museum Record Indonesia, MURI. Saudara orang akan senang kalau bisa masuk terdaftar di sana saudara. Dan saudara setiap orang punya kecenderungan atau punya keinginan bisa membuat sejarah. Supaya dia dikenang, supaya namanya tercatat di dalam sejarah. Tentu saja di dalam sejarah yang baik saudara. Bukan melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang merugikan atau bahkan melukai orang lain. Oleh karena itu saudara orang senang misalnya saja saudara ya. Kalau bisa membuat kata-kata atau quotes-quotes yang sangat indah, inspiratif. Lalu kemudian ada teman-teman yang baca waktu kita posting di Instagram, posting di media sosial, di WhatsApp mungkin atau media sosial lainnya saudara. Lalu kemudian ada orang-orang yang kemudian likes, lalu kemudian berkata, wow thank you banget. Saya sangat terberkati dengan quotes kamu, keren banget. Saudara orang senang kalau bisa membuat kata-kata seperti itu saudara. Atau saudara orang itu senang kalau bisa masuk di dalam universitas perguruan tinggi yang ternama. Sebut saja kalau mungkin di Surabaya, mungkin orang kalau bisa masuk di ITS itu sangat bangga. Atau mungkin bisa masuk di Ubaya juga itu sangat bangga. Di Petra, di Airlangga, atau mungkin di Jakarta, di Depok, lebih tepatnya adalah UI saudara. Saudara orang akan senang kalau bisa masuk di universitas ternama, itu ada gengsi tersendiri. Apalagi saudara, kalau namanya itu terpampang di banner sekolah, welcome Hans Gosal. Wow keren banget saudara. Itu masuk dalam sejarah saudara. Saudara atau mungkin juga ada orang-orang yang berpikir seperti ini saudara. Wow keren gak sih ya kalau saya bisa pacaran dengan seorang superstar, seorang artis. Atau mirip seperti lagunya Project Pop Superstar itu yang berkata, apakah mungkin seorang biasa seperti saya ini pacaran dengan seorang superstar, pacaran dengan seorang artis terkenal, selebriti, selebgram terkenal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, intinya adalah orang-orang akan berusaha saudara untuk membuat milestone di dalam kehidupannya supaya dia dikenang, supaya dia merasa bangga atas pencapaian-pencapaian tersebut. Orang-orang akan melihat dia sebagai seorang yang sangat keren. Atau bahkan namanya tercatat di dalam sejarah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini juga saudara yang ingin dilakukan oleh Raja Daud saudara. Kalau kita membaca saudara di dalam 1 Samuel maka kita menemukan Daud itu dipilih oleh Tuhan saudara. Daud itu dipilih oleh Tuhan dan Daud dikejar-kejar oleh Saul demikian rupa saudara. Dia dikejar-kejar mau dibunuh saudara. Tetapi saudara, Daud itu karena Tuhan sudah pilih dia, Saul tidak bisa menyentuh dia. Saul tidak bisa membunuh dia.
Dan saudara, pada akhirnya Daud diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja dan diurapi oleh Nabi Samuel, saudara. Saudara, Daud ketika dia sudah menjadi raja, saudara, dia tinggal di sebuah istana yang sangat megah, saudara. Kalau teman-teman pernah baca atau teman-teman mungkin pernah ingat, tabut perjanjian Tuhan itu pernah diambil oleh bangsa lain. Lalu kemudian pada satu waktu tabut itu ada berada di Baale Yehuda, rumah Abinadab. Lalu kemudian tabut itu dibawa ke Yerusalem. Tapi saudara, tabut itu tuh berada di dalam sebuah perkemahan. Tabut itu ditaruh di sebuah perkemahan. Kemudian saudara, Daud saudara di ayat kedua, saudara di ayat kedua berkata seperti ini. Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Saudara, ini mau menggambarkan Daud itu bilang gini, saya ini tinggal di sebuah istana yang begitu megah, dibangun dari kayu aras yang sangat kuat, tapi bait Allah itu berada di perkemahan, kelihatan seperti sederhana banget. Lalu kemudian Daud berencana mau membangun bait Allah. Lalu kemudian Daud ngomong sama Nabi Nathan terhadap rencananya ini. Daud ngomong dan menyampaikan bahwa saya pengen membangun bait Allah. Saya pengen supaya bait Allah ini tidak hanya berada di tempat yang sederhana seperti itu, sedangkan saya berada di istana yang begini keren. Saya juga pengen supaya bait Allah ini dibangun dan menjadi satu bangunan yang begitu megah karena ini adalah bait Allah. Saudara, Daud kemudian menyampaikan kerinduannya ini kepada Nabi Nathan. Saudara, kita melihat di dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-12 sampai 13. Kira-kira apa yang Tuhan katakan, saudara? Di ayat 12 sampai 13 demikianlah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Saudara, ternyata Tuhan berkata, tidak. Meskipun ini terlihat sangat baik, saudara. Mau bangun bait Allah. Bait Allah berada di satu tempat yang sederhana di perkemahan. Daud pengen bangun bait Allah yang megah. Tapi saudara, meskipun ini kelihatannya sangat baik, kerinduan ini, harapan ini, keinginan ini sangat baik, saudara. Mulia banget. Tapi ketika Tuhan berkata, no, bukan kamu yang akan bangun. Keturunanmu yang akan aku bangkitkan untuk membangun itu. Saudara, Tuhan tidak mau Daud yang membangun bait Allah. Tetapi anaknya nanti yang akan membangun bait Allah. Karena tangan Daud itu suka berperang dan berlumuran darah. Tuhan gak mau tangan yang berlumuran darah ini yang kemudian membangun bait Allah. Saudara, tapi menarik sekali, saudara. Meskipun ini keinginan yang mulia, dia sampaikan itu kepada Nabi Nathan dan Nabi Nathan menyampaikan ini kepada Tuhan. Tuhan berkata, no. Menarik sekali respon seorang Raja Daud, saudara. Raja Daud itu begitu taat, saudara. Waktu Tuhan bilang, no, bukan kamu, anakmu yang akan bangun. Saudara, Daud taat, saudara. Meskipun ini kelihatannya mulia banget. Tapi ketika Tuhan bilang no, Raja Daud taat, saudara. Saudara, dia tahu bukan dia yang akan membangun, tapi dia taat. Dia mempersiapkan bahan bangunannya, saudara. Dan Salomo yang nantinya anaknya ini yang akan membangun bait Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dari hal ini saudara kita melihat Daud itu punya mimpi yang begitu baik, saudara. Tapi mimpi Daud ini tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, saudara. Mimpi ini tuh tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Tapi Daud taat, saudara. Dia mempersiapkan, dia mengerti bahwa Tuhan tidak menginginkan dia untuk membangun, dia taat. Dia mempersiapkan bahan bangunannya dan dia mau belajar untuk menyesuaikan apa yang menjadi mimpinya dengan keinginan Tuhan. Saudara, Tuhan pengen anaknya, oke,
anak saya yang akan bangun. Saya akan mempersiapkan bahan bangunannya supaya nanti ketika dia bangun ini semua sudah siap. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika melihat hal ini saudara, saya ingat waktu saudara saya tahun 2003 saudara, di dalam satu ibadah di gereja, ada KKR di gereja saudara. Pada waktu itu saudara saya meresponi panggilan Tuhan saudara. Saya meresponi panggilan Tuhan dan saya berkata, Tuhan saya mau melayani Engkau. Saya mau mempersembahkan hidup saya untuk melayani Engkau. Dan saudara, selepas tahun itu saudara, selepas saya mengambil respon itu saudara, meresponi panggilan Tuhan. Terus saya bekerja sebagai tukang AC saudara, membersihkan AC, membuat papan ucapan, selamat berbahagia, turut berduka cita, lalu kemudian saya beralih ke pekerjaan yang lain, saya menjadi seorang penjual obat saudara, tapi tenang saja bukan obat-obat terlarang saudara. Saya menjual obat-obat pestisida saudara pada waktu itu. Saya bekerja dan saudara seakan-akan panggilan itu mulai hilang saudara. Seakan-akan mulai hilang lalu kemudian saya berpikir saya harus mulai menata kehidupan saya. Saya harus mulai menabung, lalu kemudian saya perlahan-lahan harus nanti ke depan akan menikah, lalu kemudian nanti harus punya usaha sendiri dan sebagainya. Saya punya bayangan seperti itu saudara. Saya menjadi seorang pengusaha saudara. Tapi saudara, tahun 2009 Tuhan ingetin lagi tentang panggilan saudara. Tuhan membuat saya tidak nyaman. Saya bekerja, saya punya uang, saya punya tabungan. Tapi Tuhan membuat saya tidak nyaman menjalani hari-hari itu dan Tuhan ingetin tentang panggilan tahun 2003 lalu. Waktu saya menggumulkan panggilan ini, saya cerita kepada pembina remaja pemuda saya pada waktu itu. Saya ceritakan bahwa tahun 2003 yang lalu saya meresponi panggilan Tuhan dan hari ini kenapa saya merasa kok kayak gak nyaman ya, saya bekerja tapi kok kayak ada sesuatu yang membuat saya tidak nyaman. Bekerja saya punya uang, saya pegang uang. Bisa beli ya minimal lah apa yang saya pingin gitu ya. Salah satunya adalah saya beli PlayStation. Saya senang, salah satunya saya senang dulu bermain game. Dan kemudian saya gak punya kesempatan untuk beli PlayStation. Waktu saya bekerja saya bisa beli itu saudara. Tapi saya gak nyaman. Lalu kemudian pembimbing saya menyampaikan gini, coba kumpulkan lagi. Doakan sama Tuhan akan panggilan itu dan saudara, saya menggumulkan Tuhan terus membuat saya tidak nyaman. Sampai akhirnya saya berkata, oke Tuhan, saya berhenti dari pekerjaan ini, saya kembali meresponi dan mau taat kepada panggilan-Mu. 2010 saya mendaftar di saat dan saya bersyukur diterima di saat tahun 2010. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali apa yang menjadi mimpi kita, keinginan kita, saudara kadang itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan saudara. Dan waktu itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, bagaimana respon kita saudara. Waktu apa yang kita mimpikan dan kita sangat mengharapkan itu saudara. Tapi ketika Tuhan berkata, no, bukan itu yang menjadi panggilanmu. Bukan itu yang menjadi jalan hidupmu. Bagaimana respon engkau saudara? Bagaimana responmu ketika Tuhan berkata no saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali mimpi kita itu tidak sama dengan mimpinya Tuhan saudara. Kita ingin mungkin menjadi artis rohani. Padahal sebenarnya Tuhan memanggil kita menjadi seorang rohaniwan. Kita pengen menjadi seorang dokter, menjadi seorang akuntan, menjadi seorang pengacara. Tapi Tuhan berkata no. Aku memanggilmu untuk menjadi seorang rohaniwan. Atau bisa jadi saudara kita berpikir kita dipanggil untuk menjadi seorang rohaniwan. Tapi ternyata Tuhan memanggil engkau untuk menjadi seorang dokter. Memanggil engkau untuk menjadi seorang akuntan. Seorang pengacara. Dan berbagai profesi lainnya. Atau mungkin kita berkata begini, Tuhan saya pengen berpacaran dengan si A. Saya sudah naksir banget sama dia. Dari pertama kali saya lihat saya sudah jatuh hati sama dia. Saya sudah suka banget sama dia.
Engkau sudah doakan, bahkan sampai doa nungging-nungging saudara. Tuhan berikan no, bukan dia. Saudara mungkin saudara punya keinginan untuk membahagiakan orang tua. Seandainya nanti saya punya uang yang banyak, saya pengen membahagiakan orang tua. Tapi saudara, ketika engkau diberikan waktu bersama dengan orang tua, engkau menyanyiakannya. Dan waktu engkau sudah punya uang, ternyata Tuhan sudah memanggil orang tuamu. Saudara bagaimana? Apa responmu saudara? Ketika Tuhan berkata tidak. Saudara, seharusnya respon kita adalah kita belajar taat. Tetap mengikut Tuhan, tetap melayani Tuhan, mempersiapkan bahan bangunan. Seperti yang dilakukan oleh Raja Daud saudara. Mempersiapkan bahan bangunan yang diperlukan untuk membangun bait Allah. Supaya nanti Salomo bisa membangun bait Allah tersebut. Saudara, mungkin kita bertanya, kenapa sih kita harus mengikuti mimpi Allah? Atau kenapa sih kita harus masuk ke dalam mimpinya Allah? Kenapa kita nggak boleh berjalan di dalam mimpi kita sendiri? Saudara, di dalam Efesus 2 ayat 10 berkata seperti ini. Semua orang yang sudah ditebus harus mengerjakan rencana Allah dalam hidupnya. Agenda Allah bukan lagi agenda pribadi. Saudara, ini menjadi alasan kita saudara. Kenapa kita tidak mengerjakan mimpi-mimpi kita? Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dan hidup kita ini bukan lagi milik kita. Efesus 2 ayat 10 berkata, semua orang yang sudah ditebus harus mengerjakan rencana Allah dalam hidupnya. Agenda Allah bukan lagi menjadi agenda pribadi. Saudara, ada seorang bernama Bobby Grunewald, saudara. Kalau saudara pernah menggunakan aplikasi YouVersion, saudara, Bobby Grunewald ini yang menciptakan aplikasi tersebut. Dengan kemampuan di bidang IT, dia meresponi panggilan Tuhan. Dia menggunakan kemampuannya di bidang IT untuk menciptakan, membuat Alkitab versi digital. Yang mana membuat orang bisa membaca Alkitab dari berbagai bahasa. Yang mana membuat seseorang bisa baca renungan lewat gadget saudara. Memudahkan orang-orang untuk baca Alkitab. Saudara, Bobby Grunewald saudara. Dia seorang yang Tuhan kasih kemampuan di bidang IT. Dia menggunakan kemampuan ini untuk kemudian memuliakan nama Tuhan. Menciptakan Alkitab melalui aplikasi YouVersion. Saudara, yang dikasihi Tuhan, ada seorang lain lagi bernama William Lane Craig, saudara. Saudara, dia adalah seorang apologet ternama, terkenal, saudara. Dia jago debat, saudara. Dia jago debat. Banyak orang ateis yang sudah berdiskusi, berdebat dengan William Lane Craig, saudara. Tapi saudara, siapa sangka seorang William Lane Craig ini ternyata saudara, dia meresponi panggilan Tuhan justru di dalam keterbatasannya, saudara. Dia menderita ada satu sindrom yang membuat dia itu di bagian sarafnya itu kadang sakit, sulit untuk kadang berjalan gitu saudara. Ada bagian-bagian di dalam saraf itu tuh yang membuat dia sulit untuk berjalan. Makanya waktu dia kuliah saudara, orang-orang itu milih ekstrakurikuler, olahraga. Tapi dia gak memilih olahraga karena dia tahu kelemahan di bagian saraf itu sulit untuk membuat dia bergerak, berjalan dengan sangat baik. Tapi dia memilih satu ekstrakurikuler itu adalah debat saudara. Dari situlah saudara kemudian dia terus kemudian mengasah kemampuannya. Dan saudara dia punya PhD, double PhD saudara. Dia seorang yang pandai dan seorang yang dipakai oleh Tuhan. Dan dia menggunakan kemampuannya. Dia memiliki keterbatasan saudara. Tapi Tuhan kasih dia kemampuan, kepintaran. Dan dia bisa menjelaskan tentang Tuhan. Dengan sains. Dengan kemampuan argumentasi yang sangat logik. Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa itu panggilan saudara?
Panggilan adalah segala sesuatu yang kita kerjakan saudara dengan sukacita. Meskipun itu sulit, meskipun itu berat, penuh tantangan, bahkan gak dibayar sekalipun, kita mau mengerjakannya. Karena itu panggilan. Saudara, Tuhan telah memilih setiap anak-anaknya saudara. Dan Tuhan sudah memiliki mimpi kepada setiap anak-anaknya saudara. Akan seperti apa setiap anak-anaknya nanti saudara. Oleh karena itu saudara, kita perlu menyamakan mimpi kita dengan mimpinya Tuhan saudara. Pertanyaannya adalah saudara, maukah kita memenuhi mimpi Tuhan tersebut saudara di dalam hidup kita? Dan bagaimana caranya saudara? Saudara, untuk mengetahui bagaimana caranya saudara, kita perlu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Raja Daud saudara. Saudara, kalau saudara lihat Raja Daud itu bertanya kepada Tuhan dan dia bertanya melalui Nabi Nathan. Apakah saya boleh membangun bait Allah ini? Sebelum dia melancarkan aksinya membangun bait Allah, suatu perbuatan yang mulia itu, dia bertanya dulu saudara. Dia bertanya kepada Allah melalui Nabi Nathan. Dan lewat Nabi Nathan lah Allah berbicara kepada Raja Daud. Bukan itu, bukan engkau yang akan membangun, tapi anakmu. Saudara, bagaimana caranya kalau setiap kita saudara? Saudara boleh bertanya kepada Tuhan, boleh sharing kepada teman-teman, baik itu di dalam komsel, teman-teman yang rohani saudara, saudara bisa cerita. Atau kepada pembimbing rohani saudara, saudara bisa cerita. Untuk saudara juga bisa mendapatkan masukan-masukan ataupun juga insight-insight saudara. Supaya saudara tidak salah langkah. Saudara, Nabi Nathan itu pada akhirnya memberitahu sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Oleh karena itu saudara, mimpi kita belum tentu sesuai dengan mimpi Tuhan. Tapi jika kita hidup sesuai dengan mimpi Tuhan, maka kita harus mengerjakan panggilan kita. Dan cara mengetahui panggilan kita, tidak ada cara lain, bertanya sama Tuhan. Punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Punya komunitas rohani yang bisa menolong, melihat sisi-sisi di dalam kehidupan kita. Yang mungkin kadang kita tidak lihat. Kayak saudara mungkin pernah melihat jendela jauh hari. Ada hal-hal yang kita tahu, tapi ada hal-hal yang memang kita sangat buta melihat diri kita. Yang mana kita membutuhkan orang lain untuk melihat diri kita. Saudara perlu komunitas rohani untuk saudara bisa bertumbuh, untuk saudara bisa tahu panggilan Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidupmu. Dan saudara, ketika Tuhan berkata no untuk apa yang menjadi mimpimu, saudara, kita perlu belajar taat. Taat sama Tuhan. Karena mimpi Tuhan kepada setiap kita selalu adalah mimpi yang terbaik untuk kita. Mimpi dan rencana Tuhan bagi hidup kita itu adalah rencana yang terbaik di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara siap ketika Tuhan berkata no, taat saudara. Tidak ada cara lain, taat. Cari Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan kami datang kepadamu Bapa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Tolong mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh menerima seperti Raja Daud. Waktu Tuhan berkata tidak untuk setiap mimpi, harapan yang kami mungkin pikirkan. Karena Tuhan sudah punya rencana, mimpi yang indah untuk setiap kami. Oleh karena itu Tuhan tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh belajar taat, mengikuti mimpi dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami belum mengetahui mimpi Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh punya komunitas yang menolong kami. Supaya kami juga boleh datang kepada Tuhan mencari jawaban. Supaya kami belajar menyesuaikan mimpi Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Teman-teman, mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan selama seminggu ini. Dan mari kita juga meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Lord I Give You My Heart. Dan kiranya lagu ini juga menjadi sebuah komitmen bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami Tuhan, biarlah ini menjadi kerinduan kami. Kami mau mengikut Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami melayani Engkau. Menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu menyerahkan untuk persembahan ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas pelayanan Tuhan. Lebih banyak lagi orang yang boleh merasakan kasih Tuhan, datang percaya kepada Engkau.
Bapak kami juga berdoa ya Bapak, menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Berkati untuk setiap teman-teman remaja ya Bapak. Di dalam kehidupan mereka, dalam kerohanian mereka, agar mereka terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Berkati Tuhan dalam studi mereka, berkati dalam masa-masa liburan ini. Demikian juga setiap teman-teman yang akan memasuki perkuliahan, suatu tempat adaptasi yang baru, situasi yang baru, lingkungan yang baru. Tuhan tolong berkati ya Bapa dalam adaptasi mereka. Mereka boleh beradaptasi dengan baik dan mereka boleh belajar. Demikian juga untuk semua teman-teman yang dalam masa liburan ini boleh menggunakan waktu dengan baik. Biarlah kiranya juga boleh menikmati liburan ini supaya nanti ketika memasuki masa studi lagi, semester yang baru lagi, boleh memiliki semangat yang baru untuk kembali boleh belajar, untuk kembali lagi boleh memperlengkapi diri dengan berbagai pengetahuan. Bapak kami juga mengingat untuk setiap orang tua. Berkati Tuhan setiap orang tua dari teman-teman remaja. Berkati dalam pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha yang mereka lakukan. Biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan juga boleh Engkau berikan Tuhan. Apalagi di tengah situasi pandemi saat ini. Tuhan tolong berkati ya Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Teman-teman remaja dalam kehidupan mereka. Jaga lindungi mereka Tuhan, berkati mereka, berkati apa yang menjadi cita-cita dan masa depan mereka dan biarlah kami semua boleh belajar ikut dalam mimpi dan rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, di dalam apapun yang akan kami kerjakan dalam 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan menolong, memimpin. Dan biarlah Tuhan kami terus boleh datang mendekat kepada Engkau, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Biarlah kiranya Tuhan kasih karunia-Mu terus Engkau boleh nyatakan di dalam kehidupan kami semua. Mulai dari saat ini, hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.